Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Your Digital World bagian kedua. Oke, kita membahas tentang 5 tipe komputer. Yang pertama yaitu superkomputer. Ini harganya mulai dari $1 juta sampai dengan $350 juta. Nah, dia ini merupakan mesin kapasitas tinggi dan multi-user system. Untuk mengetahui lebih lanjut bisa klik link ini ya nanti. Yang kedua ada mainframe computer. Ini sampai akhir 1960 merupakan PC yang dipublikasikan pertama kali. Ini harganya $5.000 sampai dengan $5 juta. Nah, mainframe komputer ini sudah multi-user system dan bisa diakses melalui terminal. Terminal ini hanya punya keyboard dan monitor. Ini tidak bisa digunakan sendiri. Contohnya ada di link di 03.ibm.com ini ya. Nah, yang ketiga ada workstation. Ini muncul di awal tahun 1980. Merupakan PC pribadi yang mahal dan powerful. Ini biasanya digunakan untuk science, matematik, engineering, computer aided design, dan computer aided manufacture. Ini lebih murah dari mainframe computer. Yang keempat ada mikrokomputer. Ini merupakan PC pribadi yang harganya mulai dari $500 sampai dengan $5.000. Ini bisa berdiri sendiri atau terhubung di jaringan. Contohnya desktop, tower, notebooks, atau PDA. Nah, yang terakhir ada microcontroller. Ini disebut juga sebagai komputer tanam. Jadi microcontroller itu adalah mikroprosesor kecil dan khusus di dalam sebuah alat yang automobile. Contohnya ada microwave, programmable oven, blood processor, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang 5 tipe komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang server. Server adalah pusat komputer. Dia ini memungkinkan dia ini mungkin merupakan salah satu dari 4 tipe komputer besar. Fungsinya menyimpan data dan program, connect dan memberi layanan ke klien. Klien ini bisa PC, workstation, atau device lain. Nah, ini ada 3 konsep kunci untuk memahami komputer. Yang pertama, tujuan penggunaan komputer. Tujuan penggunaan komputer ini untuk mengubah data menjadi informasi. Data adalah fakta dan angka mentah. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diringkas dan dimanipulasi untuk digunakan saat mengambil keputusan. Yang kedua, konsep kuncinya adalah hardware versus software. Hardware adalah mesin dan perangkat PC, sedangkan software adalah instruksi elektronik yang memberitahu komputer bagaimana melakukan suatu tugas. Yang ketiga adalah operasi dasar. Apa aja sih operasi dasar itu? Contohnya ada input, apa yang masuk komputer sistem, ada processing, bagaimana manipulasi komputer untuk merubah data jadi informasi. Yang ketiga ada storage, bentuknya bisa temporary atau permanen. Yang keempat ada output, ini apa yang terlihat di layar, print out, ataupun suara. Yang terakhir ada communication, ini bagaimana kita mengirim dan menerima data. Nah, bagaimana sih membangun personal PC? Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun personal PC. Yang pertama, kita mesti punya keyboard dan mouse. Yang kedua, di dalam kabinet sistem, kita perlu ada cache dan power supply, lalu CPU, lalu RAM, dan motherboard. Hal ketiga yang perlu diketahui yaitu storage hardware. Ini bisa berupa floppy disk, kalau dulu hard drive, zip, CD, or DVD, USB. Nah, yang keempat ada output hardware. Ini bentuknya bisa video dan sound card, bisa monitor, speaker, printer, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada communication hardware.
Contohnya modem, ini bisa bentuknya internal modem atau eksternal modem, dan network card. Nah, software itu ada dua jenis sebenarnya, yaitu sistem software atau operating system dan application software. Sistem software ini harus diinstal sebelum kita install software aplikasi. Contohnya, ada OS untuk PC seperti Linux, Windows, Unix, atau OS untuk Mac. Contohnya macOS. Sedangkan application software ini diinstal setelah kita install operating system. Jadi application software ini sangat tergantung pada OS-nya. Misalnya aja, ada aplikasi Linux, itu tidak bisa dijalankan di Windows karena tidak kompatibel. Berikutnya tentang masa depan IT. Ada 3 arah dalam pengembangan komputer. Yang pertama, meminimalisasikan bentuk atau miniaturization, speed, meningkatkan kecepatan, dan affordability, yaitu keterjangkauan. Dan 3 arah pengembangan komunikasi yaitu connectivity, interactivity, dan multimedia. Nah, kita masuk ke convergence, portability, dan personalization. Convergence adalah kombinasi dari komputer, consumer electronic, entertainment, dan media massa. Sedangkan portability ini maksudnya mudah dipindahkan. Sedangkan collaboration atau personalization ini adalah software yang memungkinkan orang share apapun secara instan, orang meningkatkan informasi saat meneruskannya. Dan kita masuk ke etika. Etika adalah kumpulan nilai atau prinsip moral yang mengatur tingkah seseorang atau kelompok. Jadi apakah etika itu relevan dengan IT? Seberapa penting sih etika saat semua info pribadi, info kesehatan, dan uang virtual kita disimpan di PC? Nah, ini ada tugas individu untuk adik-adik di sini. Kirim dalam bentuk PDF ke Classroom. Ini format penulisannya bebas, jangan kopas ke teman karena ini pendapat. Pengumpulan paling lambat Rabu depan. Yang pertama, seberapa penting keamanan jika semua uang kita virtual? Yang kedua, bagaimana sih pengaruh IT di dalam pemerintahan? Yang ketiga, apa sih contoh penggunaan IT di karir dan pekerjaan? Satu aja ya. Yang keempat, ada tidak pekerjaan yang tidak membutuhkan komputer? Kalau ada, sebutin. Kelima, mengapa penggunaan HP terkadang dilarang di dunia militer? Dan yang keenam, seberapa penting sih etika dalam dunia IT? Nah, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.